Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat VMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, saya tidak bosan-bosan untuk mengajak kalian semuanya untuk mengenal bersama-sama kita mencintai dan juga merawat melestarikan Tosan Aji Nusantara. Itulah kenapa saya menampilkan atau memunculkan video saya itu setiap hari, karena biar kalian itu tidak akan lupa, tidak akan pernah lupa bahwasanya kita adalah pewaris dari budaya Tosan Aji Nusantara. Di sini sobat, di video kita kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal dari salah satu pusaka, bisa dikatakan ini adalah pusaka yang banyak sekali peminat dari pusaka ini sobat. Kalau kalian pernah mendengar keris Suratman Kedip, nah di sini nanti keris saya ini atau koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit ini tidak biasanya. Jadi saya memang berkali-kali mendapatkan Suratman Kedip ataupun Suratman Letrek, itu sudah berkali-kali. Tapi untuk di bulatannya dia itu kentara atau terlihat. Jadi saat kita loloskan itu sudah terlihat. Tapi kalau untuk yang ini sobat, yang akan kita review di video kita kali ini tidak akan terlihat. Nah, tidak terlihat kalau tidak kita raba atau pada saat kita minyaki. Nah, itu seperti itu. Karena gini, waktu saya mendapatkan sebenarnya itu dalam keadaan kotor, dan itu juga sudah pernah saya bikin videonya. Nah, setelah diwarangi sobat, ternyata dia ada pamornya. Nah, dia berpamor. Akhirnya bulatan yang menyerupai uang kedip itu tertutup dari pamor. Akhirnya tidak terlihat. Saya loh, ini milik saya apa bukan ya, saya gitu. Ya itu milik Mas Tony katanya gitu. Perasaan dulu itu kok Suratman Kedip ini kok nggak jadi Suratman Kedip saya gitu, kok ada pamor-pamornya seperti ini. Ya memang itu Mas punya panjenengan. Nah setelah saya raba sobat gitu, saya raba ternyata memang benar. Coba daripada penasaran, saya ajak kalian untuk melihat bersama-sama. Nah ini adalah pusakanya. Ini adalah pusaka, kalau di dalam bentuk apa ini, dapurnya dapur tilam upi sobat, dapur tilam upi. Ini warangkanya sudah saya ganti warangka baru kalau nggak salah. Ini dulu warangkanya seperti apa, rusak atau gimana ya, saya sudah lupa ini. Ini tapi bukan warangkanya, tapi ini warangka lawasan sobat. Nah, coba kita akan melihatnya bersama-sama. Nah ini, kalau kita di dalam dunia Tosan Aji itu mengenal yang namanya keris Suratman Kedip dan juga keris Suratman Letrek. Kalau Kedip itu dia bulat-bulat tapi dia berjajar. Kalau letrek itu dia bulat-bulat tapi dia bertumpuk. Nah kalau yang ini, dia ini berjajar sobat, tapi panjenengan tidak akan bisa melihatnya kalau tidak dalam keadaan diminyaki atau diraba seperti ini. Nah, karena untuk di pamornya sendiri, kalau boleh saya bilang, ini kayaknya masuk di pamor apa ya, semacam kayak pamor ngulit semongko, atau bisa pedaringan kebak untuk di pamornya sendiri. Nah, pamor ini di sini ada 3 sobat. Ini pedaringan kebak di bilahnya. Lalu di bagian ini, bagian tengah pertengahan dari gonjo dan juga pesi ini ada yang namanya bulatan seperti ini, dan ini bolak-balik. Ini namanya pamor rojo temenang atau raja temenang. Dan di bagian kepala sirah cecaknya, nah di bagian ini ada pamor bulat juga. Ini adalah pamor pasu alam. Nanti kita akan mengupas satu persatu dari pamornya. Nah, nanti biar panjenengan bisa sebagai sebuah perbendaharaan pengetahuan tentang pamor ini diyakini tuannya seperti apa. Itu seperti itu. Oke, akan saya balik untuk kameranya sobat. Kita akan melihat bersama-sama. Gimana sih kata Mas Tony kok katanya ada bulatan-bulatannya. Mungkin nanti akan saya ini ya, biar panjenengan juga melihat gitu. Mungkin akan saya hidupkan ininya lampu dari kamera saya. Coba saya akan membalik untuk di kameranya sobat. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk belajar kita bersama-sama untuk mengenal budaya Tosan Aji Nusantara sobat. Nah, seperti biasanya sebelum saya ajak kalian untuk menikmati keindahan dari wilah pusakanya, kita nikmati dulu keindahan dari warangkanya. Ini sudah dalam keadaan saya serviskan sobat. Nah, ini gandar iras dengan pendoknya pendok belewah. Nah untuk di pusakanya, nah ini sobat,
Ini adalah ada bulatan-bulatannya. Nah, kalau seperti ini dia akan terlihat samar, tidak akan apa ya, terlihatnya itu agak-agak samar. Nah, kalau kalian bisa melihat ini bulat, lalu bulat. Nah, ini. Dan ini sampai ke atas ini, sobat. Kira-kira terlihat nggak ya panjenengan, sobat? Coba bentar, akan saya hidupkan untuk di cahayanya. Mungkin bisa membantu. Nah, ini agak apa ya? Terlihat agak samar gitu. Nah, ini bulatannya. Lalu ini bulatannya. Nah, ini bulatannya. Dan ini kalau kita raba, sobat, ini sangat jelas terasa. Ada ada bulatan-bulatan seperti ini. Nah, ini. Lalu ini, sobat. Nah, ini. Nah, ini pun juga sampai ke atas. Nah, lalu di bagian baliknya pun juga seperti itu. Mungkin nanti akan saya sertakan kapan hari itu waktu saya minyaki gitu. Waktu saya minyaki dan terkena bias dari cahaya itu dia terlihat, sobat, untuk di bulatan-bulatannya. Nah, itulah kenapa saya meyakini bahwasanya ini Suratman Ketib, tapi dia ada keunikannya. Jadi dia itu bisa dikatakan tersembunyi, tersamarkan gitu, seperti itu, sobat. Ini adalah pusaka yang sangat luar biasa, dan untuk ditikel alisnya ini dia nerjang gandik, sobat. Nah, sebenarnya ini pun juga terlihat gitu loh. Nah, seperti ini sebenarnya terlihat, hanya saja karena ini adalah pamornya penuh, jadinya agak tersamarkan. Bisa dikatakan ini adalah Suratman Ketibnya terrahasiakan, itu seperti itu, sobat. Oke, akan saya bacakan sedikit pengetahuan tentang keris Suratman Ketib. Bahwasanya keris Suratman ini memiliki gambaran relief timbul bulatan uang kuno di sepanjang bilah, dan yang motifnya ini terpisah. Karena ini motifnya terpisah, dinamakan keris Suratman Ketib. Pamor ketib atau uang logam dipercaya tuahnya ini mendatangkan kekayaan pada pemiliknya, karena uang melambangkan kemakmuran dan juga kesuksesan. Keris Suratman biasanya disimpan sebagai keris tayuan yang mementingkan tuahnya, dan biasanya disinengkerkan. Disinengkerkan itu tidak gampang dikeluarkan atau tidak gampang ditunjukkan kepada siapapun. Itu yang namanya disinengkerkan. Konon zaman dulu itu pusaka, sobat, itu semuanya disinengkerkan. Dan keris Suratman diyakini sebagai pusaka kerejekian, kemakmuran, dan cocok untuk pedagang dan juga pengusaha. Tapi, sobat, jangan sampai salah kaprah. Saya beli atau saya memahari keris Suratman ini, tapi kalian tidak bekerja. Nah, itu pun juga itu salah, sobat. Jadi tetap bahwasanya keris adalah bahasa doa. Bahwasanya dengan memiliki pusaka seperti ini, kalian setidaknya ingat apa yang kalian doakan, apa yang kalian cita-citakan, itu seperti itu. Dan untuk di pamornya sendiri, sobat, ini kalau untuk saya masuk di pamor Pedaringan Kebak. Tapi kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilakan. Dan di sini yang saya ulas adalah pamor Pedaringan Kebak memiliki arti wadah atau tempat beras yang terisi penuh, perlambang kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris, makna filosofi tersebut membuat pemilik pusaka dengan pamor Pedaringan Kebak akan senantiasa dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera, dan berkecukupan atas karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu adalah untuk pamor di bilahnya. Coba kita akan lanjutkan lagi untuk pamor di bagian gonjonya, sobat. Nah, di sini yang saya katakan tadi bahwasanya ada bulatan di tengah-tengah gonjo, pertemuan antara gonjo dengan pangkal pesinya. Ini adalah namanya pamor Raja Temenang. Bentuknya berupa bulatan berada di pertengahan gonjo dan pesi. Mempunyai tuah yang baik karena dapat menyebabkan pemiliknya mempunyai wibawa yang besar dan punya pengaruh baik pada orang di sekitarnya. Nah, seperti itu, sobat. Kira-kira tuah atau angsar yang dikandung dari pamor Raja Temenang atau Rojo Temenang. Lalu lanjut lagi untuk di pamor bagian depan. Nah, coba kalian amati ini.
Ini sebenarnya adalah pusaka apa ya, bisa dikatakan pusaka bagus karena dari bilahnya sendiri dia ada semacam kayak surat man ketip tapi dia tersamar, dan untuk di pamornya pun juga ada 3 pamor yang menghuni dari satu bilah pusaka ini. Nah, untuk di pamor ini sobat, di bagian ini adalah namanya pamor pasu alam, jadi bulatan yang ada di bagian moncong dari sirah cecaknya ini. Nah, ini bentuknya melingkar dan terdapat di sirah cecak. Tuahnya ini diyakini jika mencari keuntungan maka lekas dapat. Itulah kenapa keris ini sangat cocok memang dimiliki oleh para pedagang itu seperti itu, atau para pengusaha. Tapi kolektor pun juga boleh memiliki sobat. Karena kolektor itu tidak terpaku dengan hal-hal yang kayak gitu. Asal saya senang gitu, saya bisa memaharinya, sudah seperti itu kalau untuk para kolektor. Nah, sangat luar biasa sekali pusakanya ini. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah bersama-sama mengulas tentang salah satu dari pusaka dengan dapur tilam upik, keris Suratman Ketip. Keris Suratman Ketip ini terkenalnya di mana sih Mas Tony? Keris Suratman ini terkenal dari daerah Pekalongan sobat. Jadi jika sobat semuanya yang masih pemula, kalau mendengar keris Suratman gitu, Suratman Ketip ataupun juga Suratman Letrek, itu asalnya dari daerah Pekalongan. Nah, mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah hiburan dan juga wawasan pengetahuan, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula dalam belajar babakan tosan aji. Marilah kita bersama-sama, saya mengajak kalian semuanya untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan tosan aji Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita adalah pewaris dari budaya ini sobat. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.